Kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat datang di podcast kami, di mana hari ini kita akan membahas isu-isu yang sangat penting, yaitu kebebasan berpendapat dan bagaimana nih hal yang mempengaruhi dunia akademik kita, terutama melalui sebuah kasus yang baru-baru saja mencuat, yaitu kasus Saiful Mahdi. Dalam podcast kali ini, kita akan menganalisis nih lebih dalam bagaimana pelanggaran kebebasan berpendapat dapat merugikan tidak hanya individu saja, tetapi juga proses pendidikan di Indonesia. Betul sekali Anya, Saiful Mahdi, seorang dosen di salah satu universitas di Indonesia, telah menjadi sorotan publik setelah ia menghadapi ancaman pemecatan hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kebebasan berpendapat dihargai di negara kita, terutama dalam ranah akademik yang seharusnya menjadi ruang yang bebas untuk berpikir dan berekspresi. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Namun, yang terjadi pada Saiful Mahdi menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak selalu terjamin, bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi tempat yang paling terbuka terhadap berbagai pendapat dan ide. Saya rasa ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana kebebasan berbicara bisa terancam, terutama ketika pendapat tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan tertentu. Betul sekali Jessica, kebebasan berpendapat ini sudah seharusnya dilindungi, bukan hanya oleh hukum nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga oleh konvensi internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menggarisbawahi hak setiap orang untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas tanpa takut akan ancaman atau sanksi. Ini adalah dasar dari demokrasi, dan seharusnya tidak ada satupun pihak yang bisa menghalangi hak ini, terutama di kalangan intelektual. Tapi yang menarik adalah bagaimana kebebasan berpendapat ini dapat dipersepsikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Kadang-kadang, pendapat yang kritis dan konstruktif justru dianggap sebagai ancaman atau bahkan subversif. Ini yang kita lihat dalam kasus Saiful Mahdi, di mana pemerintah atau pihak tertentu merasa bahwa pendapat yang disampaikan oleh Saiful berpotensi menggoyahkan stabilitas atau mendiskreditkan kebijakan yang ada. Padahal, dalam dunia akademik, kritisisme adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat benar nih Alda, dalam dunia akademik, kritik yang bersifat konstruktif adalah bagian dari proses pembelajaran dan pencarian kebenaran. Dosen, peneliti, dan mahasiswa seharusnya diberi kebebasan untuk mengkritik tanpa takut akan sanksi. Kebebasan akademik adalah hal yang tak bisa ditawarkan. Karena tanpa kebebasan itu, kita tidak bisa maju sebagai bangsa yang berpendidikan. Tidak ada perkembangan pemikiran jika kita takut untuk mengungkapkan pendapat kita. Dan yang lebih memprihatinkan, ketika kebebasan berpendapat dibatasi di kalangan akademik, dampaknya bisa jauh lebih luas. Mahasiswa dan dosen menjadi takut untuk berpikir kritis, bahkan untuk menyampaikan hal-hal yang bisa memperbaiki situasi atau menawarkan solusi. Pendidikan yang seharusnya menjadi ladang pengembangan ide-ide baru, malah terjebak dalam kepatuhan tanpa pertanyaan. Ini tentu sangat merugikan kita sebagai bangsa, bukan? Betul sekali Diana. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa kebebasan berpendapat juga memiliki konsekuensi yang harus dipahami. Kebebasan ini tidak berarti kita bisa berbicara tanpa batas. Ada tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan fakta. Namun, yang terjadi pada Saiful Mahdi bukan hanya soal kritik yang disampaikan dengan cara yang baik, tetapi justru lebih kepada adanya ketakutan untuk menyuarakan pendapat yang tidak sejalan dengan arus utama. Dan itu yang kita sebut sebagai censorship atau sensor. Ketika kebebasan berpendapat dibatasi, kita tidak hanya kehilangan hak untuk berbicara, tetapi juga kesempatan untuk berkembang secara intelektual. Jika seseorang takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, atau bahkan mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita akan terjebak dalam stagnasi pemikiran dan tidak akan bisa berinovasi. Tentu saja, pada akhirnya, kebebasan berpendapat ini bukan hanya tentang hak individu untuk berbicara, tetapi juga tentang hak kolektif masyarakat untuk mendengar dan memperdebatkan berbagai pandangan.
Ketika ruang untuk debat terbuka dibatasi, kita juga membatasi kemampuan kita untuk berkembang sebagai masyarakat yang kritis dan mampu berpikir secara independen. Itulah sebabnya kita semua harus menjaga kebebasan berpendapat ini, terutama dalam akademik. Tanpa adanya kebebasan itu, pendidikan kita akan kehilangan esensi sebagai tempat untuk mencari kebenaran, berinovasi, dan membentuk karakter bangsa yang cerdas dan terbuka. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga? Dan bagaimana kita bisa mendukung para akademisi dan intelektual untuk terus berpikir bebas tanpa rasa takut. Ini bukan hanya soal Saiful Mahdi, tetapi tentang masa depan pendidikan kita, masa depan bangsa kita. Penting bagi kita untuk memperjuangkan kebebasan ini. Jika kita tidak mulai menjaga kebebasan berpendapat dari sekarang, maka kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan ide-ide yang dapat membawa kita menuju kemajuan. Betul, dan semoga ke depannya kita bisa lebih menjaga dan menghargai kebebasan berpendapat. Sebagai masyarakat yang beradab dan demokratis, kita harus memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapat mereka, terutama ketika itu demi kebaikan bersama. Mari kita terus menjaga hak ini, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oke deh, thank you ya teman-teman udah mau bergabung di podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, menghargai kebebasan berpendapat, dan selalu memperjuangkan keadilan. Next, mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!